Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mulai dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Penerapan Pancasila pada masa-masa tersebut banyak mendapat tantangan. Oleh sebab itu, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan serta komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk dapat menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok bagi penyelenggara negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. 1. Hakikat ideologi terbuka. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi, setiap negara itu mempunyai ideologi, karena ideologi itu menjadi pegangan dan pedoman suatu negara mencapai tujuan di dalam menjalankan suatu negara. Ideologi dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda. Ada ideologi yang bersifat terbuka dan tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sila pertama, mengandung nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sila kedua,
mengandung nilai kemanusiaan, diwujudkan dalam bentuk sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. 3. Sila ketiga mengandung nilai persatuan, diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme. 4. Sila keempat mengandung makna kerakyatan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau demokrasi atau musyawarah untuk mufakat. 5. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Setiap warga dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Selain memiliki nilai-nilai dasar, Pancasila juga memiliki dimensi. Ada 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. 2. Dimensi normatif. Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. 3. Dimensi realitas. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Demikian materi pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.